Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan analitik prosa. Nah, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Moh Wahyullah, yang kedua Alia Putri Fadilah, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Ayu Lestari Dinia. Nah, yuk langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendekatan analitik. Nah, pengertian dari pendekatan analitik itu sendiri yaitu pendekatan yang berupaya membantu pembaca mulai dari memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu sendiri, sehingga membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Nah, secara umum pengertian dari pendekatan analitik ini yaitu pendekatan yang berusaha memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu cipta sastra tersebut. Nah, pengertian dari unsur-unsur intrinsik itu sendiri yaitu adalah unsur pembentuk karya sastra yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri, seperti tema, alur cerita, latar belakang, amanat, gaya bahasa, tokoh, dan penokohan. Nah, dalam pelaksanaannya, penerapan pendekatan analitik ini diawali dengan cara membaca keseluruhan dari karya sastra tersebut. Setelah itu, pembaca menampilkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra, seperti apa tema dari cerita tersebut, bagaimana alur cerita dari karya sastra tersebut, dan bagaimana perwatakan dari setiap tokoh, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur intrinsik yang lain yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Setelah menampilkan beberapa pertanyaan, pembaca membaca ulang sambil menganalisis setiap unsur intrinsik yang ditetapkannya. Kemudian ada analisis RPP. Kelompok kami mengambil contoh RPP dari Sekolah Dasar Permata Jingga Malang. Nah, melalui RPP yang sudah kita lampirkan dalam makalah tersebut, dapat kita lihat bahwa di awal pembelajaran tentunya akan diawali dengan berdoa. Kemudian guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai apa yang akan mereka pelajari pada hari itu dengan memberikan pertanyaan pancingan seperti, apakah kalian pernah mendengarkan dongeng? Nah, pada RPP kegiatan intinya di situ tertera dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada eksplorasi, yang kedua ada elaborasi, dan yang ketiga ada kegiatan konfirmasi. Nah, pada kegiatan eksplorasi, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Kemudian guru meminta siswa untuk menyimak mengenai dongeng dalam buku tematik masing-masing yang berjudul Tupai dan Kelinci Pemalas. Kemudian setelah itu guru melakukan atau menjelaskan mengenai apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Kegiatan selanjutnya yaitu guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng Tupai dan Kelinci Pemalas. Nah, untuk kegiatan elaborasi, di sini guru mengajak siswa untuk mendengarkan kembali dongeng yang berjudul Tupai dan Kelinci Pemalas. Kemudian mengajak untuk berdiskusi untuk menemukan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng tersebut. Selanjutnya pada makalah kita lampirkan dongeng Tupai dan Kelinci Pemalas tersebut. Nah, kemudian kelompok kami juga menganalisis
unsur intrinsik apa saja yang masuk dalam dongeng Tupai dan Kelinci Pemalas tersebut. Dapat kita lihat bahwa di makalah bahwa di situ kita menemukan unsur intrinsik seperti tema, alur, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada latar tempat, waktu, suasana, tokoh, dan amanat. Nah, dari dongeng Tupai dan Kelinci Pemalas tersebut, kelompok kami mengintegrasikan dengan nilai keagamaan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, seperti Iltanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqomika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Yang artinya, gunakan 5 perkara sebelum 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, kemudian masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus meninggalkan sifat bermalas-malasan tersebut. Dan jangan terbiasa untuk menunda pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus kita niatkan karena Allah Ta'ala. Kemudian pada kegiatan konfirmasi pada RPP tersebut, dapat kita lihat bahwa guru mereview kembali unsur-unsur yang ada pada dongeng dan memberikan penjelasan bahwa sebuah karya fiksi itu tentunya ada unsur pembentuknya. Kemudian siswa mencatat penjelasan guru dan menanyakan apa saja yang menurut mereka kurang jelas. Kemudian di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu mengenai apa saja dan bagaimana. Dan setelah siswa menyimpulkan, maka siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi pada buku tematik masing-masing. Kemudian akhir pembelajaran tentunya juga diakhiri dengan doa dan dipimpin oleh salah satu siswa. Dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, kelompok kami menyimpulkan bahwa RPP tersebut sudah sesuai dengan pendekatan analitik pada prosa. Mengapa begitu? Karena menurut kelompok kami, dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Nah, sedangkan unsur-unsur intrinsik ini masuk dalam pendekatan analitik pada prosa, yang dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai pendekatan apresiasi karya sastra, yang salah satunya dengan memahami unsur-unsur yang membangun karya tersebut. Nah, untuk penilaian dari RPP tersebut, mereka menggunakan tes tulis, tes sikap, tes penugasan, dan tes kinerja. Nah, pada penilaian tersebut mereka menggunakan instrumen yang digunakan berupa soal esai, pedoman penilaian penugasan, pedoman penilaian untuk kinerja, kemudian ada pedoman penilaian sikap. Nah, untuk alat penilaian yang digunakan berupa tanya jawab dan from penilaian. From penilaian yang dimaksud di sini yaitu seperti tabel yang digunakan untuk memasukkan nilai-nilai siswa. Nah, dalam kegiatan RPP ini juga terdapat pembelajaran remedial dan pengayaan, di mana pembelajaran remedial ini bertujuan untuk melatih pemahaman siswa kembali, akan tetapi menggunakan dongeng yang lebih sederhana. Kemudian
Kegiatan pengayaan ini bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam menuangkan ide atau gagasan mereka masing-masing. Nah, kegiatannya yaitu berupa mereka atau siswa diminta untuk menuliskan akhir dari dongeng tersebut, akan tetapi menggunakan ide mereka masing-masing. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis dongeng melalui pendekatan analitik. Nah, dongeng sendiri merupakan suatu cerita prosa hasil seni rakyat mengenai peristiwa kehidupan yang bersifat rekayasa atau nyata pada zaman dahulu. Nah, sedangkan pendekatan analitik sendiri merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Nah, di sini kelompok kami menganalisis dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Nah, di sebuah desa hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada seorang yang kaya. Dia bertugas untuk menjaga domba milik majikannya, dan majikannya juga berpesan jika ada serigala yang datang menghampiri domba-domba miliknya, ia harus berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Nah, setiap hari ia mengembalakan domba majikannya dengan baik, dengan memainkan seruling miliknya. Dan pada suatu ketika ia merasa bosan, dan ia berpikir untuk melakukan tindakan yang tak terduga. Tiba-tiba ia berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala di sini." Saat mendengar teriakan anak gembala, para warga sekitar mendatangi untuk membantunya. Namun setelah tahu bahwa si anak gembala hanya bercanda dan melakukannya hanya karena bosan, warga sekitar pun merasa kesal dan mereka kembali untuk pulang. Nah, perbuatan iseng anak gembala ini tidak dilakukan hanya satu kali. Beberapa hari kemudian ia melakukannya kembali. Dan saat warga datang menghampirinya, ia malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, para warga sekitar merasa sangat marah dan kesal atas tindakan yang telah dilakukan anak gembala. Dan suatu hari, sekelompok serigala sungguh-sungguh menghampiri domba milik majikannya. Dan akhirnya, anak gembala tersebut berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, tapi tidak ada satu orang pun yang menghampirinya. Karena warga sekitar sudah marah, sudah kesal, dan sudah tidak mempercayai anak gembala tadi. Akhirnya kawanan serigala berhasil membawa domba-domba milik majikannya. Dan anak gembala pun merasa menyesal, dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Nah, dari dongeng anak gembala dan serigala ini dapat kita identifikasi unsur-unsur intrinsiknya. Nah, unsur-unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, kira-kira apa hayo tema dari dongeng anak gembala dan serigala ini? Iya, temanya yaitu mengenai kebohongan. Mengapa demikian? Karena dalam dongeng ini dikisahkan seorang anak gembala yang suka membohongi warga sekitar dengan berteriak seolah-olah ia sedang diserang oleh serigala. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Latar yang pertama yaitu latar tempat. Nah, kisah anak dan serigala ini latar tempatnya di pinggir hutan yang sangat lebat dan juga ada kampung atau desa yang dekat dengan hutan tersebut. Nah, latar yang kedua yaitu latar suasana. Latar suasana dalam dongeng ini yaitu menegangkan karena dalam kisah ini anak gembala itu merasa ketakutan karena sedang diserang oleh serigala. Dan latar yang terakhir yaitu ada latar waktu. Latar waktunya itu hari ke hari, seperti halnya sore hari dan siang hari. Nah, yang ketiga yaitu ada alur. Dalam cerita ini menggunakan alur maju. Mengapa demikian? Karena dongeng ini dimulai dari seorang anak gembala yang berniat untuk membohongi warga sekitar karena ia merasa bosan. Dan yang keempat yaitu mengenai sudut pandang. Sudut pandang pada kisah anak gembala dan serigala ini yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena dalam cerita ini dikisahkan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti halnya mereka ataupun ia. Nah, unsur intrinsik yang kelima yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu ada Tuan anak gembala. Dia itu sangat baik dan juga sangat perhatian. Mengapa? Karena dia sudah memberitahu anak gembala tersebut bahwa jika ada serigala yang datang, dia harus berteriak untuk meminta tolong pada warga sekitar. Nah, tokoh yang kedua yaitu ada anak gembala. Anak gembala ini rajin tetapi dia pembohong. Rajin karena dia itu sudah merawat, mengembala anak domba-domba milik majikannya itu dengan baik. Tetapi dia juga memiliki sifat yang jahil, berniat untuk membohongi warga-warga sekitar seolah-olah diserang oleh serigala. Nah, tokoh atau penokohan yang ketiga yaitu ada warga sekitar. Warga sekitar ini sangat baik dan sangat peduli. Bisa dilihat dari ketika seorang anak gembala itu merasa ketakutan dan berteriak meminta tolong, warga segera datang untuk menolongnya. Nah, unsur intrinsik yang keenam yaitu ada amanat. Nah, dalam dongeng anak gembala dan serigala ini dapat dilihat amanatnya itu bahwa kita tidak boleh berbohong dalam hal apapun. Kita tidak boleh membohongi siapapun meskipun hanya untuk hal bercanda. Karena jika kita sering berbohong, maka tidak ada orang yang akan mempercayai kita. Sekalipun kita sudah mengungkapkan kebenaran, itu tidak akan ada orang yang percaya karena kita sudah sering berbohong. Nah, dari dongeng ini dapat kita integrasikan dengan nilai keagamaan seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu dari Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Salam. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan itu dapat menggiring kita kepada keburukan, dan keburukan itu dapat menggiring kita kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah, maka ia akan tercatat sebagai pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur itu dapat menggiring kita kepada kebaikan, dan kebaikan dapat menggiring kita ke surga. Dan sungguh jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah, maka ia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Jadi dari hadis ini dapat dilihat bahwa kita tidak boleh berbohong, karena berbohongan dapat menggiring kita kepada keburukan. Nah, keburukan itu dapat menggiring kita ke neraka. Oleh karena itu, kita harus selalu berkata jujur dalam hal apapun, karena kejujuran ini dapat menggiring kita ke kebaikan. Jadi intinya kita tidak boleh berbohong dalam hal apapun ya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.